Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan ulasan dari yang minggu yang lalu adalah di dalam buku Integrasi Agraria Pertanahan dan Tata Ruang, menyatukan status tanah dan fungsi ruang, di mana di dalam buku ini adalah penulis dari Sofi Puspasari dan Sutaryono dengan penerbit STPN Press 2017. Ini bisa diakses di online ya, dan ini biodatanya diterbitkan 2017 dengan ISBN-nya yang sudah dituliskan. Dan sekarang masuk ke wilayah pembahasan, yaitu saya akan turun langsung ke epilog. Nah, wilayah epilognya yaitu Qovadis Integrasi Agraria Pertanahan dan Tata Ruang. Para mahasiswa sekalian, jadi ini merupakan suatu peluang dan tantangan di dalam agraria, yaitu pertanahan dan tata ruang, di mana ini ada suatu hal yang harus menjadi perhatian khusus, di mana nanti harus adanya suatu integrasi yang baik. Karena di dalam pelaksanaannya, jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya perlu dilakukan percepatan. Nah, jadi kata kuncinya salah satunya adalah kalimat percepatan. Ya, pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Operasionalisasi agenda percepatan pendaftaran tanah ini disebut sebagai pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Nah, ini juga menjadi suatu fokus di mana pentingnya adanya suatu nanti pembahasan selanjutnya adalah urgensi integrasinya. Integrasi urusan agraria pertanahan dengan penataan ruang dalam suatu aspek di sini ini sangat penting, karena memang adanya suatu penyatuan bidang keagrariaan ya, tata ruang dan pertanahan ini sebagai upaya melandaskan pengelolaan agraria, sumber daya alam, visi misi pemerintah serta kebutuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keagrariaan, pertanahan, dan tata ruang. Jadi inilah yang memang menjadi fokus di dalam mengapa perlu adanya suatu integrasi. Di dalam integrasi di sini, dalam perspektif land management, terintegrasinya land tenure, land use, land value, and land development, dan didukung oleh land information infrastruktur dan dibingkai melalui land policy yang tepat merupakan prasyarat terwujudnya sustainable development. Ya, jadi saya ulangi adalah land information infrastruktur. Jadi informasinya juga yang memang harus terbuka di dalam nanti infrastruktur untuk integrasi ini. Lalu juga land policy dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang memang dapat dilaksanakan untuk sustainable, untuk keberlanjutan di dalam pembangunan. Dan ini yang menjadi concern adalah untuk kelanjutan pembangunan. Jangan sampai terjadi suatu disorientasi di mana sumber daya alam agraria penataan ruangnya itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terintegrasinya agraria pertanahan dengan tata ruang adalah prakondisi. Nah, ini prakondisi menuju pembangunan berkelanjutan. Yang tadi diharapkan menjadi suatu
pembangunan yang berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana instrumen integrasinya? Instrumen integrasinya itu yang pertama adalah One Map Policy. One Map Policy itu adalah kebijakan satu peta multiguna mesti berupa informasi geospasial dasar yang berbasiskan persil-persil tanah. Informasi spasial dan tekstual berkenaan bidang-bidang tanah mampu mengumpan terintegrasinya urusan agraria dan pertanahan dengan tata ruang untuk berbagai keperluan pembangunan. Yang kedua adalah neraca penatagunaan tanah, yakni perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RT/RW. Neraca ini meliputi neraca perubahan, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RT/RW, dan prioritas kesediaan tanah. Instrumen ini sangat representatif untuk digunakan dalam berbagai urusan pembangunan wilayah yang mensyaratkan terintegrasinya urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang. Yang ketiga, instrumennya adalah konsolidasi tanah, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang sekaligus berperan dalam penataan kawasan. Apabila diimplementasikan, maka secara otomatis konten pertanahan dan tata ruang akan terintegrasi. Mengingat penataan kawasan ini berbasiskan pada informasi spasial dan tekstual bidang-bidang tanah. Nah, ketiga instrumen inilah nanti dapat dioperasionalisasikan dan dipatuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah tentunya, tidak hanya pemerintah pusat yang mempunyai otoritas dalam penataan ruang apabila dibingkai dari regulasi setingkat peraturan presiden ataupun dalam hal ini kementerian yang minggu lalu sudah disampaikan mengenai website atau bagaimana peran dan fungsi melihat dari informasi dari online mengenai Kementerian ATR BPN ya, dan juga ini integrasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang akan segera diwujudkan untuk membumikan integrasi ya. Jadi integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang. Selanjutnya, kalau begitu perlunya restrukturisasi kelembagaan ini pun juga nanti menjadi suatu sorotan di mana fungsi, tugas, kewenangan, lalu ruang lingkupnya ya, dan lain sebagainya halnya ini perlu juga diperhatikan. Nah, oleh karena itu nanti berdasarkan hal tersebut perlu difikirkan kemungkinan restrukturisasi kelembagaan ataupun kepanjang tanganan dari pusat itu menjadi ke daerah, terutama di provinsi. Mengingat implementasi integrasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang di daerah membutuhkan kelembagaan yang punya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kelembagaan pusat. Efektivitas pemberian persetujuan substansi terhadap Raperda tentang RT/RW kabupaten kota dan rencana tata ruang rincinya dapat terjamin apabila ada organ kelembagaan tata ruang Kementerian ATR BPN di daerah. Dan C, pengendalian penguasaan tanah, pemanfaatan ruang dapat dilakukan di daerah melalui integrasi status tanah dan fungsi ruang dalam perizinan pemanfaatan ruang, fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di daerah oleh Kementerian ATR BPN dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Sistem dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi otoritas pemerintah daerah dengan pengaturan keagrarian dan pertanahan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Nah, kalau misalnya mengingat di Cianjur sendiri pun juga sudah ada ATR BPN, itu sudah masuk ke daerah. Tinggal nanti adalah bagaimana optimalisasi atau memaksimalkan fungsi-fungsi yang tadi sudah diamanahkan, fungsi pengaturan, pengendalian, efektivitas pemberian persetujuan, pelayanan, lalu juga integrasi urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang ya, dan lain sebagainya halnya. Itu contoh kalau itu tadi di Cianjur.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.